Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini kita akan membahas TIU tentang silogisme. Nah, soal ini tentang silogisme tidak pernah absen di tes SKD CPNS tahun-tahun lalu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya teman-teman terus dukung channel ini jika bermanfaat untuk teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa masuk ke link grup telegram saya, di linknya di bawah YouTube ini, di deskripsi YouTube saya ya teman-teman. Di bagian bawah kanan atas ada segitiga kecil, di situ nanti diklik timbullah link telegram saya. Di grup telegram tersebut saya selalu meng-share soal-soal CPNS setiap jam 8 malam beserta pembahasannya dalam bentuk video. Dan jangan lupa terus subscribe channel saya teman-teman, karena saya setiap harinya sudah mempersiapkan banyak video CPNS tentang soal-soal SKD CPNS sesuai dengan FR dan kisi-kisi CPNS 2021. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nomor 1, semua tulisan sangat berguna. Sebagian pena tulis yang sangat berguna harganya mahal. Nah, jadi di sini kuncinya jika kalimat pertama semua, lalu kalimat keduanya sebagian, itu pasti menang sebagian ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat saja. Pilihan A itu semua, B semua, C sebagian. Nah, yang C ya teman-teman sebagian, dan D itu pena, yang E itu semua. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman. Jawabannya C. Bisa diterima kan teman-teman? Coba sekarang kita cerna ya. Ini ada yang sama ini tulisannya, sangat berguna. Ini sangat berguna. Coba kita coret yang sangat bergunanya. Jadi tinggal semua tulisan sebagian pena tulis harganya mahal. Nah, tadi kan sebagian sama semua itu pasti kalah semua. Jadi kita pakai kalimat yang kedua, semua kita coret, sebagian pena tulis harganya mahal. Bisa diterima ya teman-teman. Oke. Sekarang yang nomor 2. Semua masyarakat membawa cangkul. Sebagian masyarakat ke sawah. Jadi A, sebagian masyarakat ke sawah. Sebagian masyarakat ke sawah dan membawa topi, itu yang B ya. Yang C, sebagian masyarakat membawa cangkul dan ke sawah. Yang D, sebagian masyarakat ke sawah tapi tak membawa cangkul. Yang E, semua membawa cangkul ke sawah. Nah, kita ingat ya penjelasan yang pertama, semua dan sebagian itu pasti kalah yang semua. Jadi kita coret dulu ya yang semuanya. Nah, sekarang pilihan gandanya sebagian semua. Gimana teman-teman? Pasti bingung kan? Nah, coba sekarang kita buat lingkaran. Oke, saya buat semua masyarakat membawa cangkul. Oke, lingkaran besar ya. Terus sebagian masyarakat ke sawah, berarti di lingkaran besar yang membawa cangkul semua masyarakat tadi ada sebagian. Saya buat lingkaran kecil. Nah, sebagian ini ke sawah. Nah, jadi analoginya sebagian masyarakat ke sawah dan membawa cangkul ya teman-teman. Bisa ya teman-teman, kira-kira bisa diterima ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika ada keluar soal seperti ini, dibuat aja lingkaran seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman. Sekarang yang nomor 3. Jika merasa lapar harus makan. Jika makan harus berdoa dahulu. Jadi A, sebagian yang makan merasa lapar. Bukan ya teman-teman. Tidak terhubung antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Salah ya teman-teman. Yang B, sebagian yang berdoa dahulu pasti makan. Belum tentu. Bisa saja sebagian berdoa karena mau tidur,
karena mau keluar rumah, belum tentu ya, jadi salah ya teman-teman. Yang C, sebagian yang berdoa dahulu tidak lapar. Nah, di sini salah ya teman-teman, tidak ada kata-kata tidak lapar. Terus yang D, semua yang merasa lapar harus berdoa dahulu. Bisa jadi ya teman-teman. Yang E, sebagian yang lapar harus berdoa dahulu. Nah, bisa jadi juga. Jadi yang D apa yang E teman-teman? Oke, yang D ya. Kenapa yang D? Karena jika merasa lapar harus makan, berarti semua harus makan. Jadi semua yang merasa lapar harus makan, bukannya hanya. Nah, kalau kata-katanya jika hanya merasa lapar harus makan, nah itu bisa sebagian ya, ini tidak dia jika ya, jadi untuk keseluruhan. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Nah, cara mengerjakannya, kita hapus dulu yang kata-katanya sama ya, harus kita coret dulu. Jadikan terus makan juga kita coret ya teman-teman. Nah, jadi di sini jika merasa lapar harus berdoa dahulu. Nah, di sini yang merasa lapar harus berdoa dahulu. Ya, jika itu sama aja dengan semua. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang yang nomor 4. Semua perawat adalah ASN. Sebagian perawat adalah pengusaha yang tidak cocok dengan pernyataan di atas adalah. Nah, di sini itu yang benar D ya teman-teman, karena kan seperti penjelasan tadi, semua itu kalah dengan sebagian. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, ini jawabannya D. Kenapa kok D? Karena di pertanyaan itu yang tidak cocok, berarti yang salah ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lain kan yang sebagian, dan sebagian. Oke, itu sudah saya garis bawahi ya teman-teman, yang tidak cocok dengan pernyataan di atas. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Untuk penjelasannya, kayaknya ini kurang paham teman-teman ya. Saya jelaskan lagi dengan diagram pen. Gimana teman-teman? Jadi saya akan gambar ini lingkaran untuk semua perawat yang ASN, dan saya akan gambar lagi untuk perawat yang pengusaha. Nah, sebagian perawat adalah pengusaha. Nah, di sini kan sudah diarsir ya teman-teman. Saya arsir, jadi ada sebagian perawat yang pengusaha dan sebagian perawat yang ASN, itu yang benar. Jadi A, B, C, dan E itu benar, dan D yang salah. Oke, jadi jawabannya D ya, kan pertanyaan yang tidak cocok. Sudah paham ya teman-teman? Nomor 5. Semua mahasiswi menggunakan cadar. Semua yang menggunakan cadar terlihat cantik. Jadi kesimpulannya A, semua yang terlihat cantik adalah mahasiswi. Bukan ya teman-teman? Semua mahasiswi terlihat cantik. Bisa jadi semua yang tidak terlihat cantik adalah bukan mahasiswi. Semua yang tidak menggunakan cadar adalah mahasiswi cantik. Semua mahasiswi terlihat tidak cantik. Nah, di sini coba di post teman-teman, apa jawabannya? Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu semua mahasiswi terlihat cantik. B ya teman-teman. Nah, gimana cara penjelasannya? Seperti ini teman-teman. Nah, semua mahasiswi menggunakan cadar. Jadi kata-kata menggunakan cadar di sini ada dua, pada kalimat pertama dan pada kalimat kedua. Kita coret saja teman-teman. Oke, setelah kita coret, jadi semua mahasiswi terlihat cantik. Nah, seperti itu ya teman-teman, jika menemui soal yang sama-sama semua. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Nomor 6. Semua yang tinggal di desa Gumawang adalah pedagang. Pak Andi tinggal di desa Gumawang. Jadi
Nah, ini caranya seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu ada yang sama. Jadi kalau kata-katanya ada yang sama, kita coret saja teman-teman. Di sini kita coret ya. Yang sama di sini tinggal di Desa Gumawang. Nah, kita coret kalimat yang pertama dan kita coret tinggal di Desa Gumawang kalimat yang kedua. Nah, udah kelihatan nih teman-teman. Jadi Pak Andi adalah pedagang. Coba kita cari di mana nih. Pak Andi pasti seorang pedagang. Ya, berarti yang A ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, dicoret saja teman-teman kata-katanya yang sama. Insya Allah ketemu. Oke. Nomor 7, menyanyi adalah kegiatan yang pasti dilakukan Andi di hari Selasa. Hari Selasa ini Andi banyak pekerjaan. Jadi, perlu digarisbawahi ya kata-kata pasti. Nah, berarti walaupun bagaimanapun kegiatan si Andi pasti bernyanyi di hari Selasa. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya, benar sekali E ya. Hari Selasa ini Andi tetap menyanyi meskipun banyak pekerjaan. Kenapa? Karena di kalimat pertama sudah jelas di situ ada kata-kata pasti. Bisa dipahami ya teman-teman? Nomor 8. Semua bus eksekutif ada fasilitas AC. Sebagian bus eksekutif ada fasilitas WiFi. Jadi, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya ya teman-teman, jika semua ketemu dengan sebagian, pasti semua itu kalah. Maka jawaban yang akan semua bus itu pasti salah ya teman-teman. Terus jawaban B sebagian, oke kita simpan dulu. Jawaban C sebagian bus eksekutif, oke kita simpan dulu. Yang jawaban D semua bus eksekutif pasti salah, karena semua itu kan pasti kalah dengan sebagian. Nah, semua bus eksekutif yang E itu pasti salah juga. Nah, sekarang yang B sama yang C. Yang B sama yang C ini coba kita baca ya teman-teman. Sebagian bus eksekutif ada fasilitas AC, tapi ada fasilitas WiFi. Nah, tapi ini kita garis bawahi ya teman-teman. Tapi ini dia mencakup ke semua berarti ada fasilitas AC dan tidak ada fasilitas WiFi. Nah, sedangkan yang C, sebagian bus eksekutif ada fasilitas AC atau fasilitas WiFi. Nah, atau itu kita garis bawahi, atau itu artinya itu salah satu. Jadi, sebagian bus eksekutif itu ada fasilitas AC atau WiFi. Dia tidak dua-duanya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman. Jangan terjebak di kata-kata atau. Jadi nanti kalau ada soal atau, dia cuma salah satu. Nah, di sini berarti jawabannya jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya B. Kan di sini saya perjelas lagi teman-teman kalau masih ada yang bingung. Sebagian bus eksekutif ada fasilitas AC, tapi tidak ada fasilitas WiFi. Nah, di sini kan di soal sebagian bus eksekutif ada fasilitas WiFi. Ini sebagian, berarti sebagian bus eksekutifnya lagi itu tidak ada fasilitas WiFi-nya ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Oke, paham lah. Mohon maaf jika dalam penjelasan masih banyak yang kurang dan
banyak yang kurang jelas, saya sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share channel ini. Semoga bisa terus bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman yang menonton channel ini bisa lolos CPNS 2021. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.